Salam saudaraku sekalian yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya 52 ayat yang ke-7. Demikian dikatakan, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Adapun judul renungan untuk kita hari ini adalah pembawa kabar baik. Saudaraku sekalian yang terkasih, menjadi pembawa berita seperti yang sering kita lihat di media massa sesungguhnya bukanlah hal yang mudah. Seorang pembawa berita memiliki tanggung jawab atas keabsahan berita yang akan disampaikannya. Itu sebabnya sangat penting bagi setiap pembawa berita menguasai materi yang akan disampaikan dan menguji keabsahan terlebih dahulu. Namun jika seorang pembawa berita salah dalam menyampaikan informasi, maka dampaknya akan sangat besar bagi orang-orang yang mendengarkannya. Hal ini didukung pula dengan keterbatasan pendengar dalam mencerna berita tersebut. Dalam konteks saat ini, di mana bangsa kita pernah diterjang oleh wabah COVID-19, kesalahan pembawa berita soal penyebaran virus corona dapat memicu kepanikan masyarakat. Contohnya saja, jika seorang reporter televisi akan menyampaikan soal pentingnya memakai masker dengan pemberitaan bahwa penyebaran virus corona dapat terjadi melalui udara, sehingga masyarakat memborong masker. Akibatnya semua masyarakat kewalahan untuk membeli masker karena sudah langka akibat kehabisan stok di pasaran. Hal ini tentu bukan tujuan dari pemberitaan media massa tersebut. Di tengah situasi semacam inilah, media arus utama harus menjadi media konfirmasi dan verifikasi informasi kepada masyarakat. Bukan sebaliknya, media malah memberitakan rasa takut dan khawatir, bahkan kepanikan bagi masyarakat. Peran seorang pembawa berita sangatlah penting. Merekalah penjaga pintu informasi yang layak dipercaya. Merekalah yang memilah dan mengurutkan fakta, propaganda, rumor, dan kecurigaan hingga mengubahnya menjadi berita yang benar dan dapat dipercaya. Seorang pembawa berita dituntut untuk mampu mengubah kepanikan dan kekhawatiran masyarakat menjadi penuh ketenangan dan kedamaian melalui berita-berita atau informasi yang akan disampaikan melalui media, apapun itu. Karena dampaknya yang ditimbulkan dari berita yang akan disampaikan merupakan sebuah tanggung jawab yang besar. Saudaraku sekalian yang terkasih, demikian juga halnya peran kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan
yang sudah ditebus kehidupan kita. Dengan tegas firman Tuhan dalam kitab Yesaya 52 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 mengingatkan kita bahwa sesungguhnya tugas kita adalah sebagai pembawa berita. Berita apa itu? Pastinya berita sukacita yang datangnya dari Tuhan. Kita adalah reporter Allah yang diutus untuk memberitakan kabar baik dan benar kepada sesama melalui sikap serta perangai kita yang benar sebagai muridnya. Melalui berita yang kita sampaikan, Allah mengkehendaki agar kita umatnya tetap kuat dan kokoh dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan saja. Karena itu, sampaikanlah berita sukacita itu dengan benar dan nyata sesuai dengan firman-Nya, sehingga siapapun yang mendengarnya beroleh kelegaan, pertobatan, menjadi tenang dan tidak menjadi takut, cemas, khawatir, dan beroleh kesembuhan pula. Terlebih dalam situasi yang begitu sulit, susah, banyak ujian, tantangan, sehingga umat Tuhan hidupnya yang sebagian besar penuh dengan beban dan masalah beroleh sukacita melalui kita sebagai pemberita firman Tuhan. Karena ada banyak orang yang hidupnya tidak ada harapan, tujuan, hingga mengakhiri hidupnya dengan bahkan bunuh diri. Disinilah kita bukan malah menakut-nakuti, tetapi kita sebagai pembawa kabar sukacita harus lebih memberi semangat dan tetap mengajak sekeliling kita lebih dekat dengan Tuhan. Marilah saudaraku sekalian menjadi pembawa kabar sukacita dengan menunjukkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan melalui perilaku kita yang menunjukkan betapa besar kasih anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Sampaikan salam saya untuk orang yang ada di sekitar Anda dan yang ada di hati Anda sekalian.